Baik, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan setup model CMS dari model CMS Flow. Baik, kita mulai dari setelah sebelumnya kita sudah masukkan data ini ya, data image background. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman gambarnya telah ini ya, image backgroundnya, gambar dari background nanti sudah terratifikasi itu ini ada file ekstensi.wld. Ini menunjukkan bahwa gambar yang telah kita simpan di sini telah terratifikasi di software SMS, sehingga ketika dimasukkan langsung otomatis terkonek dengan koordinat UTM yang sebenarnya, karena ketika kita ratifikasi menggunakan UTM. Kita atur transparansinya. Selanjutnya kita masukkan data bathymetry. Data bathymetry kita masukkan. Data bathymetry adalah data XYZ. Jadi data XYZ-nya kita buka seperti ini ya. Ini koordinat X esting, koordinat Y northing, dan elevasi. Nah, untuk model CMS flow dan wave, maksud saya CMS flow dan wave untuk menggunakan arus dan gelombang, di modul ini menggunakan data ya, elevasi negatif menunjukkan bahwa adalah daratan, jadi negatif adalah daratan, sedangkan yang positif ini adalah data laut, jadi dibalik. Kalau di modul yang lain di SMS mungkin data positif adalah daratan, data negatif adalah data laut. Kita import. Nah, untuk tadi data kita adalah koma, kita delimited kolomnya kita pakai koma. Next, pastikan scatter, kemudian finish. Kita tunggu sampai terimport. Nah, ini data, karena ini data dari Gapco dengan resolusi grid per 50 meter. Jadi antara titik kedalaman ini berjarak 50 meter. Jadi kalau mau mengembalikan tampilan, kita bisa pakai tool plan view. Nah, selanjutnya kita untuk mempermudah pekerjaan kita nanti, kita bisa menggunakan import data garis pantai. Data garis pantai dari AutoCAD dengan ekstensi DXF. Pastikan data CAD tersebut juga sudah sesuai koordinatnya dengan koordinat UTM. Jadi ketika kita masukkan langsung sesuai ini. Jadi kalau kita lihat, kita hilangkan dulu. Nah, ini sesuai garis pantainya. Garis pantai ini dan pulau ini nanti tujuannya adalah untuk mendefinisikan bahwa itu adalah daratan. Jadi untuk mendefinisikan daratan dan lautan. Sebenarnya selain menggunakan data DXF ini pun kita bisa nantinya membuat data garis pantai, yaitu kedalaman elevasi 0 dari data XYZ ini, data scatter ini. Misal seperti ini, convert scatter data to map, scatter contour to map. Nah, ini elevasi kita gunakan elevasi 0. Kemudian kita oke. Nah, ini akan otomatis membentuk 0 sesuai tadi garis pantainya. Kita coba cek.
Nah, seperti ini. Nah, namun di sini ada beberapa ini ya, jadi ada beberapa seperti di pulau ini. Jika dibandingkan dengan data cat agak beda, jadi agak geser. Nah, ini pergeseran seperti ini bisa karena petanya yang background image kita yang tidak pas ketika meratifikasi atau mendigit, atau memang karena data resolusi XYZ-nya ini, karena kita pakai data resolusi XYZ yang per 50 ya, jadi jaraknya terlalu lebar sehingga ketika kita buat kontur 0 agak beda. Nah, untuk itu meskipun pakai cara ini bisa ya, kita, kalau saya sarankan menggunakan data dari CAT untuk data yang lebih akurat. Kita delete dulu karena nanti yang kita gunakan bukan ini. Kita select ini ya, select fitur artnya, kemudian kita tekan delete dari keyboard. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita convert dulu data garis pantai dan pulaunya ini ya, dari pulau-pulau ini ke kanan, kita convert menjadi fitur objek seperti ini. Oke. Nah, ini nanti tujuannya untuk mendefinisikan antara land dan water, jadi antara daratan dan perairan. Kita cukupkan sampai sini, kita ganti type-nya menjadi activity classification. Oke, kemudian selain activity classification, dalam membuat model CMS flow, kita juga perlu membuat coverage baru, yaitu query generator. Selain itu kita juga perlu untuk membuat ini boundary condition dari model CMS flow. Jadi cari CMS flow, kemudian boundary condition. Nah, seperti ini. Oke, baik. Kita mulai dari membuat activity classification, di mana kita akan membuat definisi antara daratan dan laut. Kita bikin dulu ini create feature art. Kita buat dari sini. Jadi pastikan titiknya terhubung. Tujuannya nanti agar tersambung, semuanya tersambung menjadi satu, menjadi poligon tertutup. Oke, sudah seperti ini. Nah, untuk memastikan bahwa yang kita buat sudah menjadi poligon tertutup adalah dengan fitur objek with polygon. Jadi ketika kita select seperti ini, nah, terselect daerah areanya, berarti sudah menjadi poligon tertutup. Jadi maksudnya poligon tertutup adalah garis ini menyatu menjadi satu. Selanjutnya kita klik kanan, pilih atributnya. Nah, di sini ada aktif dan inaktif. Untuk mendefinisikan bahwa daerah itu adalah daratan adalah dengan memilih inaktif. Di sini juga inaktif. Di pulaunya ini juga inaktif. Nah, kemudian selanjutnya kita pindah ke activity query generation. Nah, sebelumnya kita
untuk buat code regeneration kita pilih yang ini, create 2D grid frame. Nah, dalam membuat grid frame ini pastikan dalam membuat area adalah dari daratan menuju laut dari daratan menuju laut berlawanan arah jarum jam. Jadi putarannya berarah jarum jam. Jadi dari daratan, misal dari sini dari daratan kemudian menuju laut sejajar seperti ini. Kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ingin menggeser, merubah luas areanya, bisa pilih ini, select 2D grid frame, kemudian klik tengah di sini. Nah, di sini ada titik yang kita bisa geser seperti ini. Juga sama, bisa kita geser. Kemudian juga di sini ada titik lingkaran. Kalau ada titik lingkaran ini bisa kita geser-geser seperti ini. Nah, kalau kita bisa double klik di sini untuk melihat. Nah, kalau kita ingin sudutnya 0, kita tulis di sini sudut 0, maka dia akan otomatis sudutnya 0 tegak lurus. Nah, kita coba untuk yang inactive coverage. Jadi coverage ini biar kita juga bisa melihat yang mana yang tidak aktif, karena itu nanti juga berfungsi ketika kita membuat boundary seperti ini. Jadi kita selanjutnya adalah pindah ke membuat boundary. Nah, buat boundary seperti ini. Nah, usahakan nanti dalam membuat boundary mengikuti seluas area ini, seluas grid frame-nya. Jadi nanti bisa kita geser grid frame-nya atau kita pindah-pindah boundary-nya. Coba kita cek dulu. Kita coba atur back inactive-nya di ini frame sudah diklik aktif. Oke. Kita pindah ke boundary, kita buat boundary-nya. Nah, seperti ini boundary-nya. Jadi kalau kita coba cek di grid frame-nya, ternyata grid frame ya ini boundary-nya. Boundary-nya ini kurang terang ya. Coba kita transparansinya kita tajamkan. Kita coba hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat ternyata boundary-nya lebih kecil dari grid frame. Nah, seperti ini nanti menjadikan model kita kurang bagus. Jadi kita bisa pindah, kita hapus, kita coba geser. Kita buat agak luas. Kita coba cek untuk, nah seperti ini, kita bisa geser saja dulu, menyesuaikan. Jadi cara menggesernya bisa
klik kemudian di drag ya, digeser. Jadi jangan sampai grid frame-nya melebihi area boundary. Usahakan grid frame berada di dalam boundary. Terutama boundary yang di ini ya, boundary yang di lautnya. Yang di daratnya menyesuaikan saja. Nah, seperti ini. Oke. Sampai jadi karena ini ya, karena software SMS itu tidak bisa di undo atau control Z, usahakan step-step disimpan agar tidak jadi ketika salah tidak mengulangi dari awal. Nah, oke, ini untuk nanti selanjutnya adalah untuk CMS Flow. Untuk data sampai sini kita simpan dulu. Data ini nanti kita gunakan juga untuk membuat grid model untuk model gelombang. Jadi seperti yang telah di materi sebelumnya, yang di PPT sebelumnya, bahwa antara model gelombang dan model arus kita bisa running saling mempengaruhi. Jadi input model gelombang kita bisa masukkan model arus, hasil output model arus kita bisa input ke model gelombang, seperti itu. Baik, ini untuk model selanjutnya kita ke membuat setting model arusnya CMS Flow. Baik, dari Quadri ini kita convert dari ini jadi Quadrinya. Nah, di sini untuk gridnya ini, di semakin kecil grid semakin bagus, dan tapi hasil running semakin lama. Kita coba buat agak besar saja untuk latihan ini. Ya, kita buat grid cellnya ukurannya 100. Untuk depth optionnya scatter, set, kemudian kita pilih Z. Oke. Kita coba kita cancel dulu, kita coba cek lagi, kita pastikan dulu. Saya lupa. Kita pastikan dulu batimeternya tidak tertukar. Ini perlu kita cek di awal tadi harusnya. Nah, bisa dicek di sini, ternyata yang di laut masih negatif. Ini terbalik harusnya. Nah, dan ini di daratan positif. Nah, yang seperti ini coba dicek di awal ya. Jadi ini terjadi prosedurnya agak lupa. Jadi bisa dicek di awal apakah datanya terbalik. Jika data terbalik seperti ini, kita bisa manipulasi data ini di sini. Pilih scatternya, kemudian data set toolbox, data kalkulator. Nah, di double klik Z, kemudian dikalikan, ketik -1 dari keyboard, kemudian ini new set, kemudian compute down. Jadi jika kita pilih yang di sini, ini data awal, jadi di sini masih negatif 28 bagian di lautnya. Kemudian kalau kita cek pakai yang ini, nah sudah terbalik 28, jadi sudah positif. Nah, kita kembali lagi ke angka mengconvert ini. Jadi dari 100, depth optionnya pakai scatter set, kemudian pakai yang new Z ini yang sudah kita betulkan. Oke. Nah, baik. Seperti ini. Nah, maksud tadi yang 100 meter adalah satu kotak ini. Satu kotak ini kita bisa cek. Nah, bisa cek di sini ya. Areanya adalah 10.000 meter kuadrat. Berarti ini 100 kali 100. 100 kali 100. Nah, sedangkan kalau ada tulisan volume di sini adalah volume
dari luasan dikalikan kedalamannya. Oke, seperti itu. Nah, untuk lihat kita cek batimetri yang telah dibuat ada quadri di display option, kemudian quadri cell edge-nya kita bisa hilangkan, konturnya bisa kita kontur fill, dan kita oke. Nah, seperti ini. Jadi ini di pulaunya sampai hampir 150 ketinggiannya. Oke, kita lanjut untuk di boundary condition lagi, kita cek. Kita hilangi ya. Boundary condition. Nah, ini masih unassigned. Kita masukkan dulu. Ada ini di sini ada flow ini untuk flow rate forcing, ini untuk debit, dan ini untuk pasang surut. Kita pilih yang curve, define curve. Nah, kita bisa tabel ini, kita bisa isi jam dan ketinggian dari Excel. Jadi dari Excel kita langsung copy, atau jika kita sudah mempunyai filenya dalam file SMS, kita bisa pakai yang seperti ini, .xjs. Jadi kalau ini dibuka, sebenarnya sama. Jadi xjs ini adalah dua ini merupakan format ininya, format bawaan dari sana kodenya. Dua ini adalah untuk pasang surut. 7440 ini sebenarnya ini 744 ini jumlah datanya, dan curve ini untuk ya ini sebagai kodenya, dan ini adalah jam, dimulai dari jam 00, kemudian elevasi. Jadi bisa dikopikan langsung dari, atau bisa dikopikan langsung dari Excel. Ini sudah tersimpan seperti ini. Kita oke. Nah, ini grafiknya. Kita oke seperti ini. Nah, kemudian oke. Nah, misal kita juga punya data debit ya. Misal kita mau menambahkan boundary debit, kita tinggal buat seperti ini. Misal di sini ada debit. Oke, kita tambah debit di sini. Ini misal ada sungai. Jadi debit sungai ini bisa sungai, bisa kanal, atau kalau kita misal kita modelkan PLTU atau sebagainya, ini intake atau intake air yang digunakan untuk input, digunakan pendinginan. Jadi bisa kita masukkan di sini. Kita bisa bikin flow rate forcing-nya. Di sini kita bisa berikan debitnya, misal debitnya 5 meter kubik per second. Kita bisa masukkan juga arahnya, atau kita tidak perlu kita centang, kemudian kita oke. Nanti kita bisa juga input temperatur, salinitasnya seperti itu. Kita bisa tinggal klik, kita tambahkan berapa salinitasnya. Temperatur juga sama, kita bisa temperatur, kita bisa import seperti yang kita import tadi yang pasang surut. Oke, kita pakai flow rate forcing. Oke, ya ini sudah ada tulisannya flow rate forcing. Jadi nanti ada dua input di sini. Boundary-nya ada boundary debit sama boundary pasang surut. Oke, selanjutnya kita membuat simulasinya. Klik ke sini, klik kanan di project sini yang bagian kosong, kemudian new simulation, kita pilih CMS flow. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa rename,
Kita simpan dulu. Oke, kemudian kita membuat input di sini. Jadi inputnya kita bisa klik kanan, kita linkkan ke simulasinya, atau kita drag seperti ini. Kita bisa drag seperti ini. Coba contoh ini, boundary, kita drag boundary masuk sini, quadri kita masukkan sini juga, kita linkkan. Oh, ini klasifikasi, coba. Ya, oke. Jadi yang perlu kita masukkan di sini adalah quadrinya ini, hasil gridnya kita masukkan, boundary sama activity classification-nya. Kemudian kita klik di sini, kemudian klik kanan, model control. Nah, untuk simulasinya kita coba pakai ini kita pakai simulation duration-nya kita coba input 96 jam. Frame duration-nya juga sama. Nah, jika kita nanti ingin menuliskan ini sebagai hot start, artinya data file ini kita bisa isikan ke running selanjutnya, kita bisa klik. Jika tidak, kita tidak perlu. Jadi bisa seperti ini, tidak perlu hot start. Dan flow, hydrodynamic timestamp-nya kita bisa kurangi, jadi bisa per menit. Timestamp-nya kita mau per 10 menit, atau kita dari running kita coba 3 per 30 menit. Waiting and dry depth ini pengaruhnya nanti ketika daratan dengan ketinggian berapa, ketika pasang dan surut menjadi daratan kedalaman. Nah, selanjutnya kita untuk prognosis datasetnya kita dibutuhkan, kita create, kita buat prognosisnya 0,025. Kita compute dan kita oke. Nah, kemudian untuk sedimen transport, jika kita ingin modelkan sedimen transport, kita bisa masukkan sini. Kita juga bisa masukkan jika kita ingin modelkan salinitas dan temperatur. Jika ada informasi tentang gelombang, kita bisa masukkan di sini. Bisa dari output model gelombang nanti CMS Wave. Sementara kita sedimen transport. Nah, kita untuk ini kita default saja dulu, karena ini untuk latihan, nanti bisa dieksplor lagi lebih jauh. Nah, untuk size class-nya insert below. Nah, untuk ini untuk ukuran diameter pasirnya, diameter sedimennya. Bisa menggunakan beberapa macam ya. Silahkan nanti dieksplor. Bisa juga dibaca di manual book-nya. Nah, ini seperti ini. Ini ada layer thickness dataset. Jadi kalau kita modelkan sedimen, misal data perairan kita terdapat beberapa layer kedalaman, beberapa layer yang dengan jenis sedimen yang berbeda, kita bisa buat di sini. Kita bisa insert lagi seperti itu. Anggap saja kita hanya satu, dan data yang kita masukkan di sini cuma data D50. Jadi misal nanti hasilnya ada D5,
di 10 dan seterusnya bisa dibuat. Untuk ini kita di 50 saja yang kita masukkan, kemudian kita create di 50 nya 0,27, kita D50 compute tadang. Oke, di sini ada D50, jadi dianggap D50 nya sekian untuk seluruh area ini. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita bisa klik kanan di sini, kita select sim latihan 1, klik kanan, save, export, and launch CMS flow. Ya, kita juga ada seperti ini. Tidak apa-apa, soalnya kita bisa merenumber, bisa langsung lewat saja. Yes. Nah, tanda merah ini menunjukkan ada error, kita cek. Nah, sepertinya error karena kita bisa cek di sini. Kita cek di sini tanggalnya sudah berubah. Jadi ini kadaluarsa. Kita coba ulangi lagi. Kita set waktunya menjadi tanggal di mana awal kita dulu melakukan instalasi SMS ini. Kita ulangi lagi. Nah, sepertinya terdeteksi kadaluarsa dari lisensinya. Baik, kita stop di sini. Jadi nanti usahakan sebelum melakukan running, pastikan tanggal ketika membuka ini, tanggal apa? Tanggal misal softwarenya sudah kadaluarsa, setting tanggalnya dikembalikan lagi di tanggal pertama kali install. Baik, untuk sementara kita stop dulu. Ya, baik, melanjutkan yang tadi, dimana tadi yang seperti yang coba kita running tadi ya, hasilnya masih error dengan error comment seperti ini. Sebentar, datang tertumpuk filenya, file tertumpuk yang ini, kita coba terus. Nah, baik, kita coba running sekali lagi. Nah, seperti ini ya, bisa dicek. Jadi di ya sepertinya ini ada error.
kita coba cek errornya di bagian boundary. Jadi ada salah satu boundary yang membuat error adalah boundary yang kita masukkan debit tadi, karena sepertinya tidak dianggap tidak bagus. Kita coba cek dulu. Kita coba cek. Ya, coba bisa dicek ya, bisa dilihat boundary-nya sepanjang ya hampir 2 kotak grid ini. Padahal kita coba, kalau kita lihat satu grid ini 100 meter, jadi hampir 150 meter lebarnya. Nah, itu juga yang membuat data error. Jadi kalau kita bisa otak-atik boundary-nya, jadi ini karena tidak real ya boundary-nya, jadi kita buat agak ngawur, jadi malah menjadikan error. Coba kita cek di bagian boundary. Ya, misal kita coba pendekkan di sini boundary-nya satu grid seperti ini. Kita coba running kembali. Ya, masih dengan error yang sama ya. Jadi di bagian boundary masih dengan error yang sama. Coba kita cek untuk boundary-nya. Jadi spesifikasi infonya kita masukkan. Jadi kalau 0 adalah utara, 90 adalah timur, maka 270 adalah ke arah barat. Jadi ke arah barat sana, berarti debitnya keluar. Temperaturnya kita hilangkan, kita oke. Kemudian kita coba simpan lagi. Nah, ini untuk menghapus sebelum di running ulang, kita hapus dulu ya. Kita remove, kita close, kemudian kita coba save, export, dan launch. Di launch CMS flow-nya. Masih sama errornya, jadi sepertinya ada masalah. Kita coba cek, coba kita hilangkan boundary data untuk boundary-nya. Dari boundary sungai coba kita hilangkan dulu sementara. Kita delete. Oke, kemudian kita coba save ulang. Nah, ternyata memang tadi ya boundary sungai menjadikan model ini error. Jadi kalau tidak langsung 100 lagi. Jadi kalau kita cek di command lainnya, jadi dia masih terus bergerak seperti ini ya. Rating global outputnya berjalan terus. Jadi ini menunjukkan bahwa model ini terus running, tidak error seperti tadi ketika kita masukkan input debit tadi. Nah, namun kita coba cek lagi ya, bikin debit yang coba kita buat.
di bagian boundary kita coba assign debit. Assign debit flow. Coba lebih kita kecilkan lagi debitnya, kita boundary debitnya kita kecilkan. Ya, debit masih error di input debit sungai. Masih dengan error yang sama. Kita lanjutkan dulu aja untuk runningnya tanpa boundary dari sungainya, karena di data tadi juga kita belum mendapatkan. Mungkin untuk running selanjutnya kita nanti bisa tambahkan. Sementara kita running tanpa sungai.